Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yulia Mida, NIM 19104168833, kelas A1 pagi, jurusan manajemen, mata kuliah perilaku konsumen, dosen Adi Mursalin SEMM, hari dan tanggal Rabu 10 November 2021, waktu 10.30 sampai 12.30. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS perilaku konsumen. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen, kepribadian konsumen, dan jelaskan apa karakteristik kepribadian konsumen. Jawabannya A. Perilaku konsumen merupakan suatu proses berkaitan erat dengan adanya suatu proses pembelian. Pada saat itu konsumen melakukan aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk dan jasa, produk and service. Perilaku konsumen merupakan suatu yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan dalam pembelian. Kepribadian konsumen merupakan instrumen untuk mengukur tingkat inovasi konsumen, gaya hidup, dan nilai. Karakteristik kepribadian. Kepribadian menggambarkan perbedaan individu. Kepribadian menunjukkan konsistensi dan berlangsung lama. Soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan teori tentang keterlibatan konsumen atau involvement dan persepsi konsumen yang Anda ketahui. Jawabannya 1. Keterlibatan konsumen atau involvement menyatakan bahwa adanya pembelian memiliki keterlibatan yang rendah dan tinggi. Terdapat beberapa faktor tahapan keterlibatan konsumen dalam melakukan pembelian, termasuk pengetahuan akan produk, informasi internal maupun eksternal, aspek psikologis, budaya, gaya hidup, dan sistem. Berikutnya persepsi. Persepsi adalah suatu proses membuat seorang memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Soal nomor 3. Coba saudara jelaskan tentang high involvement dan low involvement konsumen dalam pembelian sebuah produk. Contoh high involvement, misalnya saya ingin membeli HP, pastinya saya mencari informasi terlebih dahulu, baru saya membelinya. Contoh low involvement, misalnya saya membeli sabun, tanpa mencari informasi saya langsung membelinya. Soal nomor 4, jelaskan melalui contoh bagaimana persepsi terhadap suatu produk mempengaruhi keputusan Anda membeli sebuah produk. Jawabannya, persepsi saya mengenai pembelian laptop yang pastinya harus mencari informasi terlebih dahulu, baru membuat keputusan pembelian. Tidak bisa saya langsung membeli laptop tanpa mencari informasi terlebih dahulu, bagaimana saya bisa melihat kualitasnya, harganya, dan lain-lain. Soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumen? Sebutkan contoh dari pengaruh gaya hidup konsumen dalam mengenai suatu produk. Jawabannya, gaya hidup konsumen adalah ekspresi keluar dari nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan konsumen. Contoh pengaruh gaya hidup konsumen seperti kebutuhan akan berbelanja fashion di mall. Soal nomor 6, coba saudara jelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Berikan contohnya. Hubungan antara kepercayaan konsumen, sikap, dan perilaku berhubungan dengan objek tertentu yang kaitannya erat dengan perilaku konsumen dalam pembentukan sikap konsumen dalam membeli sebuah produk. Soal nomor 7, coba saudara tonton 3 iklan di TV. Sebutkan dan 3 iklan tersebut. Setelah Anda menonton ketiga iklan tersebut, apakah Anda mempunyai niat untuk membeli produk-produk yang diiklankan tersebut? Jelaskan jawaban Anda dengan menggunakan teori persepsi, kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Iklan shampoo Rejoice. Saya mempunyai niat untuk membeli shampoo tersebut untuk rambut saya sehat, wangi, dan dari segi harganya juga terjangkau. Iklan 2, hand body Scarlett. Saya tertarik untuk membeli hand body lotion Scarlett untuk menjaga kelembaban kulit, lembut, dan wangi. Iklan 3, HP Samsung. Saya tertarik untuk membeli karena dari segi kualitasnya terjamin, performanya, kamera, awet. Soal nomor 8, coba Anda tunjukkan satu iklan ke 3 orang teman Anda, tempat Anda tinggal. Setelah Anda menonton iklan tersebut, tayangkan kepada mereka bagaimana persepsi mereka terhadap produk yang diiklankan.
Tanya mereka apakah mereka percaya terhadap produk yang diiklankan tersebut, dan bagaimana sikap mereka terhadap produk yang diiklankan tersebut, dan apakah mereka mempunyai minat untuk membeli produk yang diiklankan tersebut, dan minta alasan mereka jika berminat untuk membeli atau tidak berminat untuk membeli. Setelah itu Anda jelaskan rangkuman jawaban mereka. Jawabannya, dari Brigita, persepsi mengenai produk hand body lotion Scarlett merupakan body lotion yang lagi booming-boomingnya dan berminat ingin membeli karena termasuk hand body terbaik dan terpercaya. Dini, persepsi mengenai hand body Scarlett wangi dan tidak lengket dan di kulit, dan minat ingin membeli karena dapat membuat kulit menjadi lebih sehat. Riana, persepsi mengenai hand body Scarlett lembut, kulit tampak sehat, wangi, dan pastinya harganya terjangkau, dan berminat ingin membeli karena menjaga kelembapan kulit agar terhindar dari kulit kering. Soal nomor 9, apa yang diusulkan oleh Daniel Katz mengenai fungsi dari sikap konsumen? Jawabannya, Daniel Katz 1960 dalam Sumarwan 2003 P138 mengumpulkan 4 fungsi dari sikap, yaitu fungsi utilitarian, fungsi mempertahankan ego, fungsi ekspresi nilai, dan fungsi pengetahuan. Soal nomor 10, apa yang termasuk dengan pengetahuan konsumen, dan sebutkan jenis-jenis pengetahuan konsumen? Jawabannya, pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta mengetahui lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Jenis-jenis pengetahuan. Agel, Blackwell, dan Minardi 1995 317 membagi pengetahuan konsumen ke dalam 3 jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan produk, pengetahuan pembelian, dan pengetahuan pemakaian. Soal nomor 11, coba saudara sebutkan 5 barang yang ada di rumah Anda, melibatkan high involvement dan membelinya, dan jelaskan mengapa membeli barang tersebut dengan high involvement. Yang pertama, rice cooker, televisi, lemari pakaian, kompor, dan HP. Karena tidak mungkin membeli barang tanpa mengetahui harga pasarannya, kualitas, dan mereknya. Soal nomor 12, generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1997 hingga tahun 2000-an. Dilansir dari BBC, generasi Z adalah generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi, sehingga terkadang disebut sebagai I1 Gen. Generasi Z dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, mempertahankan otoritas, banyak menggunakan bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu sendiri, dan rasa ingin tahu sangat tinggi. Coba saudara jelaskan bagaimana perilaku generasi Z dalam memberikan suatu produk, dan jika Anda sebagai pemasar, bagaimana Anda mengambil peluang dari generasi Z ini? Jawabannya, perilaku generasi Z perilaku konsumsi media dari konvensional menunjukkan media online. Cara mengambil peluangnya, gunakan media teknologi dari pemasarannya, dan cara membuat fitur-fitur yang menarik yang dapat menarik minat dari generasi Z. Soal nomor 13, nilai mengarahkan seorang untuk berperilaku yang sesuai dan budayanya. Nilai akan mempengaruhi sikap seseorang, yang kemudian sikap akan mempengaruhi perilaku seseorang. Sebutkan dari contoh nilai yang mengalami perubahan dalam konsumsinya. Contohnya seperti nilai sebuah barang menentukan minat beli konsumen, misalnya harga barang, kualitasnya, dan lain-lain, sangat menentukan perubahan dalam konsumsi konsumen. Soal nomor 14, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku konsumen. Tugas 1, ringkasan 30 September 2021 tentang tipe-tipe konsumen. Tugas 2, ringkasan 7 Oktober 2021 tentang proses pengambilan keputusan. Tugas 3, persepsi tentang high involvement products dan low involvement product.